Jadi gini, Ya. konstruksi gugatannya begini. Menggugat 7 gitu ya, Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri LH, Menteri Dagri, Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten. Ya, betul. Strukturnya adalah menggugat bahwa pemerintah tidak serius melakukan pengelolaan pencemaran udara. Yang mereka contohkan bahwa Presiden tidak melakukan supervisi melalui menteri-menterinya, gitu ya. Jadi ada berjenjang. Waktu digugat, Anies Baswedan satu-satunya pemimpin kepala daerah yang digugat mengundang mediasi pada si penggugat. 2 kali dilakukan di Balai Kota. Resmi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Posconas TV. Jumpa lagi dengan saya, Tata Ujiati. Saya kedatangan tamu, Irfan Pulungan. Teman lama ini. Teman lama. Irfan Pulungan ini adalah seorang lawyer. Ya, masih praktek. Ya, masih praktek lawyer, dan beliau ini merupakan juga ahli lingkungan. Dulu di DKI Jakarta itu sebagai ambassador. Oh, enggak, anggota Komite Pesisir. Anggota Komisi Pesisir. Terus setelah itu? Terus reklamasinya selesai dan tuntas dibatalkan oleh Anies Baswedan. Terus? Dipindah jadi utusan khusus untuk penanggulangan krisis iklim. Oke, ya. Utusan khusus Gubernur Jakarta untuk penanggulangan krisis iklim. Betul. Oke. Nah, Mas Irfan ini dulu satu lantai nih. Iya. Kita sering tiktokan dengan beda untuk sayap banyak urusan ya, Mas Irfan ya. Iya, waktu itu kan Mbak Tata tuh bantuin memenangkan 5 gugatan reklamasi. Ya, kita tiktokan soal itu. Mas Irfan, kita hari ini akan ngebahas soal debat semalam semalam ya. Nah, ini karena isunya itu isu Mas Irfan banget nih, lingkungan, pembangunan berkelanjutan masyarakat adat, agraria, pangan ya. Nah, saya tuh pengen tahu nih, Mas Irfan, menurut Mas Irfan tuh kemarin itu yang paling oke siapa? Rate-nya dari nomor 1 ke. Saya udah ngomong di Metro TV semalam ya. Mereka minta saya kasih rate 1 sampai 10 gitu ya. Kalau menurut saya Muhaimin Iskandar tuh 11,5 malah. Kenapa? More than okay berarti. More than okay. Kenapa 11,5? Karena penampilannya tuh sangat berbeda dengan debat cawapres yang pertama ya. Debat cawapres yang pertama tuh kayaknya Gus Imin tuh masih meraba-raba gitu ya. Terus banyak kehilangan waktu dalam menjawab. Nah, kemarin kan bagus, cepat, singkat, padat, jelas gitu ya. Dan yang paling menarik adalah Gus Imin satu-satunya paslon saat itu yang berulang kali menyatakan keseriusan dan keseriusan dan perhatian terhadap krisis iklim. Gitu. Berkali-kali menyatakan bahwa krisis iklim. Bahkan di statement pembukanya sangat jelas bicara bahwa ada hutang generasional gitu. Jadi dia mengambil tanggung jawab secara generasional dan bahkan generasi-generasi sebelumnya gitu terhadap generasi selanjutnya untuk menyelesaikan krisis iklim. Itu menurut saya bukan hanya lebih dari tadi bahasa Mbak Tata tuh lebih more than okay gitu ya. Tapi menurut saya itu udah beyond expectation. Kenapa? Karena dia menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pimpinan nasional untuk mengambil tanggung jawab mengajak warga negara Indonesia, mari kita selesaikan krisis iklim gitu. Itu tanggung jawab kita kepada generasi yang selanjutnya. Oke, terus kemudian ketika ditanya sesuatu yang aneh, kalau yang di debat pertama kan ditanya SGIE. Ya, dia nanya balik, bingung gitu kan, terus nanya balik, apa tuh SGIE? Akhirnya sampai akhir nggak bisa ngejawab. Kalau kemarin ditanya soal yang near nickel itu, lithium ya. LFS apa ya? LFS baterai.
Nah, dia kan nggak ngerti juga sebenarnya. Ya. Tapi dia menjawab sesuatu yang berbeda gitu loh. Ya, Iya. gimana tuh Mas Irfan? Jadi menurut saya begini, ini saya sebenarnya gusar terhadap saya agak sulit menyebutkannya. Gusar terhadap orang yang berdebat dengan senjata-senjata yang tidak etis dan menunjukkan bahwa dia tidak punya pengalaman berdebat. Mbak Tata kan lama di HMI nih, Mas Anies lama di HMI gitu ya. Gus Imin juga lama di PMII. Itu kan terlihat ya, orang berdebat secara substansial dan orang yang berdebat secara ad hominem gitu ya. Nah, sejak debat pertama dan debat kedua itu menggunakan term-term yang menjebak gitu dalam bahasa halus. Tapi kalau menurut saya itu ad hominem gitu, berusaha melecehkan orang yang berdebat dengan dia. Nah, saya agak gusarnya di situ. Kenapa? Karena menurut saya harusnya perdebatan antara calon wakil presiden adalah perdebatan substansial antar negarawan yang akan memimpin 200 lebih juta bangsa Indonesia untuk menghadapi krisis iklim dan menanggulangi kerusakan lingkungan. Nah, saya rasa kalau hanya terminologi teknis gitu, bahkan bukan Tom Lembong levelnya, itu mah levelnya mungkin analis junior. Ya. Gitu. Kalau baru masuk gitu ya, baru lulus S1 gitu ya, atau baru lulus S2 terus baru masuk di pekerjaan atau di birokrasi. Kalau Tom Lembong aja kasihan lah. Level segitu kita suruh nyelesain yang teknis-teknis gitu. Nah, menurut saya di situ penting bahwa tidak hanya mengetahui terminologi teknis, tapi juga mengetahui bagaimana terminologi teknis itu menjadi bagian dari aturan dan kebijakan. Nah, ini yang lepas menurut saya, karena pertanyaannya tuh saya harapkan adalah misalnya kebijakannya atau apa yang bisa dilakukan untuk menambah added value-nya misalnya. Kalau kemarin kan cuman apa sih itu gitu. Iya. Ya, tebak-tebakan buah manggis. Nah, iya, bisa ditanya Mbah Google, betul, atau ChatGPT, itu kan levelnya menurut saya nggak di level kenegarawanan. Nah, kemarin itu kan memang Gibran ini 2 kali ya menjebak ya dengan terminologi. 4 kali ya. Kan ke Gus Imin. Ya, ke Gus Imin yang itu. Yang itu ke Pak LSF Bakri. Ya, ESGI. Yang debat pertama. Oh, debat pertama. Terus Pak Mahfud juga kena 2 kali. Pak Mahfud kena 2 kali. 2 kali. Jadi 4 kali udah dia. Greenflation. Greenflation. Mahfud. Nah, kalau sebenarnya yang kemarin itu Gus Muhaimin kan menjawabnya dengan sangat apik ya, karena kemudian membawa itu ke terminologi pemimpin yang wise, bahwa kita mengedepankan etika, jangan ngebicarain. Dan di situ menarik Mbak, ada 3 yang disebut. Etika lingkungan, etika pembangunan, etika kekuasaan. Dan 3-tiganya kayaknya kok cocok. Yang itu kurang gitu. Cocok dengan konteks sekarang. Cocok dengan konteks sekarang, tapi yang itunya kurang. Betul. Yang bertanya itu kurang gitu. Benar-benar. Nah, kembali lagi nih, kan sebenarnya kalau yang terminologi tadi ditanyakan ke Gus Muhaimin, ini kan sebenarnya menyangkut soal nikel nih, kan yang sedang rame dieksploitasi di tambang-tambang Indonesia yang katanya memang dia cadangan nomor 1 dunia kan, nikel kan. Iya, betul. Nah, kemudian pengen didorong untuk hilirisasi nih oleh Gibran. Nah, kalau di Pak Tom Lembong nih yang disebut 4 kali atau 3 kali oleh 4 kayaknya. Mas Gibran. Rindu gitu banget kayaknya. Iya. Itu kan dia nyebut bahwa bahkan mobil listrik yang di Indonesia nih, yang beredar itu sekarang, 80 atau 70% ini nggak pakai unsur nikel katanya, gitu loh. Jadi kemudian yang ingin ditanyakan kan kemudian justru apakah Gus Imin ini anti nikel, malah sempat itunya ke sana ya, gitu kan? larinya ke sana. Ya, jadi menurut Mas Irfan gimana nih? Apakah
memang beneran anti nikel apa enggak sih? Gini, kalau kita membaca visi misi dari Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, visinya adalah menempatkan perubahan dalam konteks ekonomi politik pembangunan Indonesia tidak lagi ekstraktif, tapi menuju transisi ekonomi pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada ekonomi sirkular dan ekonomi hijau, gitu ya. Saya rasa di situ jelas terlihat bukan anti atau setuju dengan nikel, tapi tetap memfasilitasi transisi dari ekstraktif ke yang lebih berkelanjutan. Nah, artinya adalah dalam konteks hilirisasi di konteks ini membuat proses ekstraksi nikelnya itu jauh dari korupsi. Itu meluruskan. Itu jauh dari tiadanya peran partisipatif warga. Karena hilirisasi itu nggak mungkin bisa sempurna atau dicapai dengan baik bila ada dua isu ini. Kenapa? Karena kan saat ini dunia berubah, Mbak. Market dunia tuh berubah. Produk-produk yang dia tidak hijau itu tidak akan dibeli di Uni Eropa misalnya. Iya, nilainya sudah berbeda. Nilainya globalnya sudah berbeda. Bukan cuma berbeda, nggak ada nilainya kalau ada terkait pelanggaran HAM, perusakan lingkungan, korupsi gitu. Dia bisa nilainya tinggi kalau dia lepas dari ekonomi lama ini. Betul. Jadi harusnya jawabannya bukan ya sudah digugat saja, enggak. Dibenerin tata kelolanya dan ini menurut saya yang didorong oleh Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, memperbaiki tata kelola pertambangan di Indonesia, menjauhkannya dari korupsi agar izin-izin itu bisa tidak tumpang tindih. Nah, ini izin ada lucu lagi nih. Masa ini saya gimana ya, lucunya minta ampun soalnya. Masa menyelesaikan permasalahan tambang ilegal adalah mencabut IUP. Ya, tambang ilegal itu nggak punya IUP. Jadi apa yang mau dicabut gitu loh. Kocak ya itu ya. Itu waduh, lucu dan kocak. Jadi sebenarnya kalau bicara tambang ada yang dia legal, ada yang ilegal. Dua-duanya memiliki permasalahan yang mungkin serupa tapi tidak sama. Kalau yang legal itu bisa jadi misalnya izinnya tidak sesuai dengan operasinya tidak sesuai dengan izin yang diberikan, atau dia tidak menggunakan teknologi terbaik yang ada. Misalnya cerobongnya tuh mengeluarkan asap yang mengotori lingkungan gitu ya, tailingnya gitu-gitu. Nah, kalau yang ilegal ini kan kagak. Yang ilegal ini masalahnya pertama izinnya nggak ada gitu. Terus kalau mau cabut lah gimana nyabutnya? Gimana caranya? Gitu. Nyabut rumput kali. Iya. Nah, ini jadi yang ingin diluruskan itu adalah pertambangan yang ugal-ugalan ya, disebut. Disebut oleh Gus Imin ya. Hilirisasi yang ugal-ugalan. Yang ugal-ugalan itu yang ingin diluruskan. Betul. Dan di dalam situ juga menyebutkan bahwa yang sekarang ini terjadi misalnya yang ditambang nikel di Morowali itu kan menjadi masalah sosial karena ada demo buruh karena buruh di sana itu ternyata banyak buruh asing itu, Mas Irfan. Ya kan, jadi katanya tuh bahkan driver yang sepele-sepele itu didatangkan dari Cina gitu. Jadi ini juga merupakan permasalahan kan, bukan hanya masalah lingkungan. Ini yang luput dari diskusi. Tapi sebenarnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menunjukkan apa yang akan mereka lakukan tentang hal itu. Itu ada di debat kedua capres yang tentang pertahanan luar negeri dan macam-macam. Ini saya ingatkan ya, Anies Baswedan mengatakan bahwa ada dua hal. Diplomasi Indonesia ke depan selain bebas aktif adalah diplomasi yang berbasis nilai. Kemudian presiden akan menjadi panglima diplomasi. Ini konteksnya sangat relevan. Tadi yang Mbak Tata sebutkan itu adalah itu kan hasil negosiasi dan
hasil negosiasi dalam kerjasama internasional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina misalnya, atau B2B gitu. Tapi yang jadi masalah, mereka misalnya mendatangkan investasi dengan syarat harus menggunakan sumber daya dari kita dong gitu. Dan itu MRT juga kalau nggak salah begitu pernah kan? Dulu ya. Ingat nggak? Nah, dengan diplomasi yang berbasis nilai, saya rasa yang ingin dilakukan Mas Anies dan Gus Muhaimin itu adalah mendorong negosiasinya Indonesia setara dengan negara-negara investor itu, tidak hanya bicara investasi tapi juga teknologi transfer. Jadi bukan human resources transfer gitu loh. Betul. Di mana kita jadi lapangan ya kan? Tapi kita oke, teknologi transfer, bagaimana kemudian kalau di level-level teknis yang belum bisa dilakukan orang Indonesia, ya udah boleh mereka sebagai mentor. Dan harus ada jangka waktunya gitu. Bukan sekarang saya bukan cuman ini Mbak, saya sering waktu saya pernah punya kantor di sekitar Kuningan gitu ya. Itu di apartemen Taman Rasuna itu orang-orang dari luar gitu ya, nggak hanya Cina gitu, ada Korea juga yang mereka diangkut pakai pick up. Dan ya kalau pekerja diangkut pakai pick up ya kita bisa tahu lah level. Kasar ya. Iya, nggak mungkin manajer diangkut pakai pick up kan. Jadi menurut saya diplomasi berbasis nilai dan panglima diplomasi itu arahnya ke sana. Membuat Indonesia bisa bernegosiasi secara baik dan komprehensif dan memastikan investasi, perjanjian investasi bukan bagian dari kita mendapatkan akumulasi kapital dari investasinya, tapi kita terbebani dengan syarat-syarat yang tidak masuk akal menurut saya. Ini memang yang luar biasa itu gagasan bahwa yang kita bawa seorang kepala negara itu merupakan pimpinan atau leaders untuk negosiasi dengan negara lain demi kepentingan bangsa. Yang sekarang ini absen. Jadi misalnya oke deh dapat investor dari luar, dari Cina. Mereka melakukan pertambangan di Indonesia, mengeksploitasi. Mereka bawa uang, bawa modal, bawa mesin, tapi mereka juga bawa tenaga kerja kasar. Sehingga kan sama aja dengan memindahkan pabrik yang dari sana ke sini. Makanya makanya dampak dan memindahkan dampak lingkungannya. Iya betul, dampak lingkungan dan dampak sosial, masyarakat di situ masih miskin, nggak ada pekerjaan dan sebagainya. Dan itu yang ingin diluruskan oleh pasangan Amin. Saya melihatnya komitmennya adalah memperbaiki seluruh tata kelola gitu ya, dari hulu sampai hilir. Nah, itu hilirisasi tuh. Memperbaiki tata kelolanya gitu. Betul. Nah, hal lain nih Mas Irfan yang kemarin juga menarik itu kan ada perbedaan nih antara 02 dan 01 dan 03. Itu soal food estate. Jadi 02 kan ingin meneruskan food estate. Kemudian yang 01 Amin dan 03 itu melihat bahwa food estate ini banyak menyebabkan kerusakan lingkungan gitu, dan juga tata kelolanya juga dipertanyakan gitu ya. Mas Irfan gimana tuh? PT-nya rekanannya ini kan ada catatan ya. Kalau menurut saya begini, banyak sekali research dari teman-teman akademis dan teman-teman civil society yang sudah melaporkan bagaimana food estate ini adalah sebuah false mitigation action. Jadi di dalam konteks perubahan iklim itu ada yang namanya false mitigation action. False mitigation action itu adalah apa? Solusi palsu yang digadang-gadang sebenarnya polusi menurunkan emisi gas rumah kaca, padahal enggak. Buktinya apa? Buktinya adalah tadi carut marut di konteks governance-nya, tata kelolanya, carut marut di dampak lingkungannya. Nah, jadi menurut saya penting kiranya kita memahami konteks gitu. Memang betul, misalnya food estate itu sebagai cita-citanya adalah untuk menjadikan Indonesia lumbung pangan gitu. Tapi kayaknya out of date banget ya. Kayak zaman Soeharto gitu ya. Nah, itu menurut saya tidak hanya term itunya yang jadi perlu diperhatikan, tapi juga bagaimana dampak lingkungannya yang sudah terjadi. Nah, kalau saya harusnya kepemimpinan ke depan itu
negarawan yang bisa melihat mana yang salah dengan potensi besar dan mana yang harus, dan mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Ini yang menurut saya absen sekarang. Karena saya melihatnya kan proyek itu belum tentu baik dan belum tentu buruk gitu ya. Nah, kemampuan kita itu didasari sains untuk menentukan. Nah, menurut saya baiknya kepemimpinan ke depan harus mampu melakukan audit lingkungan untuk mengaudit secara real apakah program-program itu positif dan bukan false mitigation action. Betul. Tapi yang menarik di situ menurut saya apakah kemudian melanjutkannya itu memang karena sudah ada evaluasi dari kegagalan atau memang hanya ingin melanjutkan karena ingin mengejar approval rating. Itu loh. Menarik. Karena di debat kemarin itu Gibran juga menyebut bahwa food estate yang di Gunung Mas itu merupakan contoh keberhasilan. Sementara kan laporan dari masyarakat sipil dan juga investigasi majalah Tempo, Gecko juga ya. Gecko Project Tempo. Itu menyebutkan bahwa di sana yang namanya food estate yang di Gunung Mas itu menyebabkan kerusakan lingkungan habitat orangutan. Oh iya dong, jelas. Menyebabkan banjir. Kemudian masyarakat kehilangan mata pencaharian dari hutan. Dan yang lebih parah adalah singkongnya ternyata nggak bisa tumbuh. Nggak bisa tumbuh. Gitu. Karena di dalam polybag ya kalau nggak salah. Tapi yang di polybag itu bukan singkong, tapi jagung katanya gitu. Katanya gimana berubahnya dari singkong ke jagung gitu. Betul. Dan rupanya ada juga laporan bahwa ketika proyek itu berjalan, itu AMDAL-nya itu belum dilakukan. Oh ya? Iya, Mas Irfan. Jadi nih, dan itu katanya boleh menurut Undang-Undang Omnibus Law. Cipta Kerja. Ya, katanya. Nah, ini kan jadi masalah nih, gimana coba proyek kok bisa jalan sementara AMDAL-nya belum dilakukan. Dan akibatnya kan akibat yang diinvestigasi itu terjadi kan gitu ya. Memang UU CK ini bermasalah ya dalam konteks UU CK itu memangkas banyak sekali instrumen hukum lingkungan gitu karena dianggap menghambat investasi. Karena kan kalau baca Omnibus Law itu, si UU CK itu konsiderannya adalah untuk mempercepat investasi. Masalahnya, instrumen-instrumen hukum lingkungan itu di negara-negara maju dan beradab, itu adalah instrumen untuk memastikan akumulasi kapitalnya berjalan sejalan dengan kemampuan lingkungan kita untuk mensupport hidup manusianya. Nah, ini menurut saya masalah besar. Kenapa? Karena kalau AMDAL-nya itu tidak dilakukan, berarti kita tidak mengerti dan kita tidak mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan dari wilayah itu. Ya itu makanya kemudian ada banjir, ada konflik sosial. Kenapa? Karena itu sama aja kita datang ke sebuah hamparan kosong yang kita nggak tahu itu apa, terus kita tiba-tiba menanam. Jadi tiba-tiba ada orangnya, tentu orang yang ada di situ marah tuh. Nah harusnya kan itu terjawab dengan kajian-kajian lingkungan dan kajian-kajian sosial ekonomi budaya yang harusnya dilakukan tuh sebelum kebijakan itu diambil. Nah, ini menurut saya yang dijanjikan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tuh waktu Mas Anies bilang tidak akan ada lagi kebijakan atau pembangunan yang dilakukan sebelum ada diskusi. Jadi diskusinya harus di depan bukan di belakang. Gitu. Nah, ini penting menurut saya dalam konteks food estate itu memperlihatkan bagaimana instrumen hukum digunakan untuk memanipulasi proses. Kan kalau zaman dulu nih ya, dari zaman Soeharto AMDAL-nya itu biasanya copy paste misalnya, atau bahkan yang paling parah kayak tadi Mbak Tata bilang kagak ada gitu kan. Nah ini harus diperbaiki dan memperbaikinya tidak bisa dengan hanya mencabut izinnya. Harus dia secara komprehensif melihat permasalahannya di mana. Nah yang ingin saya sampaikan adalah UCK juga menyediakan loopholes, lubang-lubang
simpang gitu yang bisa digunakan untuk memulai proyek-proyek yang sebenarnya dalam tanda kutip harus dipertanyakan, tapi bisa berjalan dengan cepat karena tidak ada instrumen-instrumen safeguard lingkungan. Iya, iya. Gitu. Dan Gus Imin itu menyampaikan kemarin itu juga bahwa ada ketimpangan yang luar biasa nih Ya, dalam manajemen ketahanan pangan. Ya. Di satu sisi ada 16 juta petani nggak punya tanah. yang Gurem. tanahnya cuma setengah Hektar ke bawah. ke bawah. Sementara di sisi lain 1% orang itu punya ratusan hektar. Wah, ada satu- seperti Capres Ada 02. iya, 500.000 hektar. Iya, itu luar biasa. Nah, itu tuh yang beliau singgung sebenarnya. Jadi bagaimana jika food estate itu dikelola oleh satu perusahaan, oleh perusahaan besar ya, tanpa melibatkan para petani ini gitu loh. Jadi Iya. ini kan terjadi ketimpangan dalam pengelolaannya. Yang terjadi mungkin nggak akan ada ketahanan pangan ini. Iya, Iya bukan nggak? bukan Nah. cuman nggak ada ketahanan pangan, itu akan meminggirkan petani-petani yang misalnya gini, kalau petani-petani kecilnya itu tidak memiliki akses kepada pasar kan repot ya. Iya, iya. Apalagi kita banyak sekali cerita selama revolusi hijau gitu ya, seperti petani petani pisang Ya. di negara-negara Amerika Latin itu kan kemudian hampir sama food estate gitu ya, banana Plantation. banana plantation itu gitu. Kan itu meminggirkan petani-petani gurem gitu. Sampai kemudian pecah, kalau pernah nonton Burning Season tuh, Chico Mendes kan isunya itu. Ya. Bagaimana kemudian imajinasi lumbung pangan itu digarap secara korporat Ya. dan meminggirkan petani gurem, bukan hanya lingkungannya. Ya. Ada bom waktu besar di situ yang akan membuat masyarakat tani Ya. akan terpinggirkan dan meledakkan konflik sosial. Nah, kalau Gitu. yang di Amin, kita lihat di visi misi, itu kan lebih fokus Ya, mensejahterakan petani betul, kecil ini petani kan. kecil, iya. Jadi bagaimana dia lebih mengupayakan yang namanya intensifikasi daripada Intensifikasi. ekstensifikasi, Betul. membantu pupuk, Betul. membantu pemasarannya. Betul. Kalau gagal panen juga katanya ada itu ya. Ada Ini sebenarnya Ya. menarik karena Jaminan. jadi isu yang sangat diperdebatkan di forum-forum internasional. Maka ini negarawan nih levelnya. Ya. Yang namanya climate insurance. Oke. Climate insurance itu apa? Misalnya petani kena fuso, Ya. dia harus ada lembaga penjamin yang bisa menjamin kegagalan panennya. Kalau di Belanda, saya lupa di negara mana, tapi ada kayak Robobank gitu, yang dia melakukan hal tersebut. Itu satu di petani. Ya. Yang kedua di nelayan juga harus dilakukan, gitu. Karena kan pada saat menghadapi krisis iklim, misalnya terjadi angin besar, kan mereka nggak bisa melaut. Ya. Terus gimana makannya? Nah, dan Anies Baswedan melakukan itu waktu di Jakarta. Wah, ikut nggak yang ke Jawa Tengah tuh, mana tuh? Ke Jawa Tengah. Iya, yang ada kontrak farming Oke. untuk beli daging iya. ke food station Jakarta kan, Cilacap. Ya, itu Beli beras. beli beras. Iya, itu yang penting Ya. dilakukan menurutku. Jadi ini pendekatan Amin ini advance ya. Bukan cuma Dengan- advance, global. Ya, sesuai dengan tren global. Sesuai dengan kemana dunia, Adaptasi lingkungan. iya, Ya. sesuai kemana dunia sedang menuju. Ya, petani ini gagal panen karena El Nino dan sebagainya. Iya. Pemerintah menjamin. gitu. Ada sekian juta. Nah, ini menarik nih, Mbak. Ini kalau Mbak Tata ingat, sempat waktu itu kita pernah bertemu dengan teman-teman praktisi solar panel. Ya, ya. Ya kan? Terus mereka bilang, yaudah deh kita bantu nih pasang solar panel di kampung-kampung Jakarta. ya. Dan ingat nggak waktu itu Bank BNI sudah, oke deh kita coba financingnya gimana. Terus ingat nggak gagalnya kenapa? Gagalnya tiba-tiba muncul permen ESDM yang bilang hanya beli sekian persen dari surplus
energinya. Nah ini kan masalah. Masalah ya. Harus ada kepemimpinan nasional yang bisa tuh mendorong PLN tidak hanya sebagai profit oriented company, tapi dia juga punya social responsibilities gitu loh. Dan itu kan yang dilakukan Mas Anies di Jakarta dengan MRT, dengan BUMD air, pakai otomasi. Mbak Tata tuh yang bikin tuh, gue inget banget ya, otomasi air ya. Jadi nih, karena saya juga inget tuh Mas Irfan di visi misinya tuh Amin ini ingin mendorong panen energi di desa kan? Iya, tingkat desa. Sehingga desa-desa ini bisa punya kemandirian energi. Iya. Nah, artinya nanti yang tadi ada peraturan-peraturan itu perlu diubah dong ya? Tidak hanya diubah, tapi gini Mbak, ini juga menunjukkan bagaimana visionernya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sekarang kan salah satu hal yang menjadi perdebatan besar di sektor energi adalah pensiun dini PLTU. PLTU, iya. Ya kan? Nah, pensiun dini PLTU ini sekarang sedang bermasalah karena valuasi antara Indonesia dan negara donornya nggak berhasil. Tapi sebenarnya kajiannya itu sebenarnya bisa di pensiun dini misalnya 5 di sekitar Jakarta yang dia sudah oversupply misalnya. Dan yang di Sawah Lunto di mana yang itu PLTU-nya dari zaman Belanda, Mbak. Jadi teknologinya tuh udah jelek banget. Nah, harusnya yang dilakukan itu kan selain memperbaiki negosiasi tadi dengan valuasi yang lebih menguntungkan, tapi juga menyiapkan transisi energi yang berbasis desa, agar mereka tidak tergantung tuh kepada PLTU itu, bahkan bisa mensuplai. Betul. Nah, itu yang menurut saya menjadi penting yang tadi Mbak Tata sampaikan. Panen energi tingkat desanya harusnya itu. Dengan gitu energi baru dan terbarukan. Energi baru terbarukan ada. Desa itu ya. Hidro, banyu, surya. Ya, betul. Nah, ini yang tadi dikatakan mungkin pensiun dini PLTU. Mungkin teman-teman Poskonas TV juga tahu tuh bahwa kenapa perlu pensiun? Karena PLTU itu sumbernya itu dari batu bara. Batu bara itu merusak lingkungan dan kemudian polusi Jakarta nih. Apalagi ibu-ibu muda yang sedang baru punya anak atau akan punya anak sangat-sangat terancam karena PM2,5 dan PM10 itu nggak bisa dihalangi oleh masker, Mbak. Dan Mas Irfan kan mengadvokasi banget kemarin di Jakarta bersama dengan para masyarakat sipil. Kenapa di Jakarta itu polusi melulu nih? Dan mereka masyarakat sipil ini yang digugat yang itu digugat bukan cuma 7. Bukan cuma Gubernur DKI kan ya? 7. Gubernur DKI itu tergugat 5. Mana persoalan polusi di Jakarta nggak bisa diselesaikan hanya oleh gubernur kan ya? Jadi gini. Konstruksi gugatannya begini. Menggugat 7 gitu ya. Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri LH, Menteri Dagri, Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten. Betul. Strukturnya adalah menggugat bahwa pemerintah tidak serius melakukan pengelolaan pencemaran udara. Yang mereka contohkan bahwa presiden tidak melakukan supervisi melalui menteri-menterinya, gitu ya. Jadi ada berjenjang. Betul. Gitu ya. Digugat dan Gubernur DKI itu tergugat 5. Tergugat 5. Jadi kan sebenarnya ada yang digugat itu nasional sebenarnya. Gitu. Nah, waktu gugatan itu berjalan itu 2 minggu sebelum sidang mulai, ini agak panjang ceritanya nggak apa-apa karena banyak orang yang belum tahu. 2 minggu sebelum gugatan itu berjalan di pengadilan, Anies Baswedan mengeluarkan instruksi gubernur nomor 66 tahun 2019 yang isinya hampir serupa dan sebangun dengan apa yang dituntut. Misalnya memperkuat sistem evaluasi emisi dari kendaraan bermotor, melakukan mendorong partisipasi publik untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara dengan ganjil genap, gitu kan. Terus kemudian memulai memulai pembangunan sarana transportasi publik
yang menggunakan elektrifikasi gitu ya. Terus kemudian mendorong penggunaan kendaraan non motor seperti sepeda dan 25 titik jalur jalan kaki, inget nggak? Ya. Jalur sepeda kita paling panjang waktu itu yang ya. sekarang kemudian hilang satu-satu gitu. Nah, iya. itu satu. Terus kemudian waktu digugat, Anies Baswedan satu-satunya pemimpin kepala daerah yang digugat mengundang mediasi pada si penggugat. 2 kali dilakukan di Balai Kota. Resmi itu. Ya kan? Mencapai kesepakatan 13 dari 15 tuntutan penggugat. Kenapa yang 2 tidak sepakat? Karena dua-duanya PSN. Oh, proyek strategis. Iya. Yang bukan di bawah kewenangan gubernur. Sedangkan 13 yang kewenangan gubernur tanpa negosiasi yang panjang. Oke deh gitu. 2 enggak. Karena dia bukan, katanya proyek itu adalah proyek nasional. Nah, kalah gugatannya. Dan Mas Anies itu waktu itu nggak banding. 15 menit setelah putusan Mas Anies nge-tweet, saya masih ingat. Ingat banget, 15 menit setelah putusan Mas Anies nge-tweet. Pemerintah DKI Jakarta tidak akan banding dan siap melaksanakan putusan. Itu yang penting. Sayangnya banding yang lain-lain. Iya, Presiden, menteri-menteri, semua banding. lain-lain semua banding. Dan mau melaksanakan tuntutan itu. Iya, dan sampai sekarang masih berjalan. Dan kayaknya saya lupa ya, saya harus cek lagi, tapi kayaknya 2 kali udah, kasasinya juga kalah. Jadi intinya adalah bukan hanya di tingkat pertama, tingkat kedua juga kalah. Kalau saya nggak salah di kasasi juga kalah. Jadi intinya adalah, dan yang menarik gini Mbak Tata, gugatannya itu nggak ada gugatan ganti rugi. Nggak ada. Gugatan itu hanya kebijakan. Melakukan kebijakan tertentu secara komprehensif atau melakukan kebijakan yang belum dilakukan. Luar biasa. Gitu. Artinya kalau dari melihat ini, jika gugatan masyarakat itu memang masuk akal dan demi perbaikan Jakarta waktu itu itu Mas Anies welcome aja kan. Makanya levelnya harus negarawan. Bukan anti kritik. Bukan, nggak boleh. Jadi istilahnya tipis kuping, kemudian kalau dikritik marah, lapor ke polisi, gugat balik karena gengsi, kan itu yang terjadi. Iya benar. Jadi memang kalau di sini level negarawan ini sudah kita next level lah. Next level ya. Kita merindukan kepemimpinan nasional yang seperti itulah. Dan selain Mas Anies, kita juga punya Gus Imin nih sekarang yang juga begitu modelnya, nggak mudah terprovokasi dengan gimmick-gimmick yang itu provokasinya semalam itu kan sinisme yang menurut saya luar biasa lah. Anda kan profesor, sampai ada sekarang tuh di teman-teman Gen Z tuh beredar, itu lucu banget. Nanti kalau saya skripsi saya mau bilang, Anda kan profesor, ngapain nanya-nanya saya? Aduh, kocak sekali. Teman-teman senang sekali ya ngobrol dengan Mas Irfan Pulungan. Ini waktu nggak kerasa karena ngobrolnya asik. Tapi mudah-mudahan Mas Irfan nanti lain kali bisa ngobrol lagi ya di sini ya. Boleh. Jadi teman-teman, begitu kita ngobrolin soal debat kemarin. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan juga menarik ya buat teman-teman semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Oh iya, satu lagi, karena ini kan sebentar lagi sudah menjelang pemilu pencoblosan tanggal 14 Februari. Jadi teman-teman yang pengen agar pemilu jujur dan adil, kemudian menjaga suara sendiri, jangan lupa ikutan menjadi pejuang saksi. Ya, dengan ngeklik di sini. Klik di situ, nanti teman-teman akan bisa berpartisipasi menjadi pejuang saksi. Demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lupa. Coblos amin untuk Indonesia adil dan makmur. Itu dia yang penting. Oke, terima kasih.